Oke, selamat pagi pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Siani Susanto dalam tayangan eksklusif program perdana Mari Kitong Bicara. Tentunya di program ini saya harus berbincang-bincang banyak dengan tokoh, narasumber, pejabat, apapun ia, tokoh masyarakat untuk membicarakan banyak hal yang terjadi di tanah Papua. Di episode perdana kali ini, saya mau berbicara dengan topik menakar prestasi siswa di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bersama di awal tahun semenjak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ada yang positif, kemudian berjalan terus hingga di bulan ini. Tentunya banyak sendi-sendi kehidupan, banyak aspek-aspek yang terhenti dikarenakan harus melakukan physical distancing, social distancing. Dan tentunya salah satu aspek yang memperoleh impact ataupun dampak daripada pandemi COVID ini yakni kegiatan belajar mengajar di sekolah. Semenjak Menteri Pendidikan mengeluarkan instruksi untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar atau KBM di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, tentunya ini menjadi suatu hal yang baru bagi guru-guru maupun tenaga-tenaga pendidikan di setiap daerah. Nah, saat ini saya sengaja berkunjung ke orang nomor satu yang mengurus pendidikan di tanah Papua. Saya langsung saja, selamat siang dan apa kabar Pak Christian Sohilait? Selamat siang, kabar baik. Oke, sebelum saya berbincang-bincang jauh ini Pak, saya lihat beberapa bulan terakhir ini Bapak di media sosial giat sekali untuk melakukan telekonferensi, video conference. Bisa cerita sedikit Pak, apa saja yang dilakukan itu? Ya, baik, terima kasih pemirsa JTV. Sebenarnya pertama itu memang kita lihat karena kami ada masalah dengan dinas pendidikan. Ya. Dan masalah ini terjadi di semua strata, baik strata sekolah yang tingkat paling bawah, PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, sampai yang perguruan tinggi. Dan masalah itu sebenarnya tidak bisa kita selesaikan sendiri. Karena itu kita perlu menyampaikan permasalahan ini kepada publik, sehingga semua orang bisa bersama-sama membantu menyelesaikan masalah di Papua. Nah, karena itu saya hari ini sudah hampir 3 bulan. Ya 3 bulan lebih saya pikir saya diberikan kepercayaan oleh gubernur berada di dinas pendidikan. Pertama yang saya lakukan itu memang adalah melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa institusi yang sangat penting. DPR kita sudah lakukan pertemuan, kemudian teman-teman perguruan tinggi kita sudah pertemuan. Artinya kita menganggap mereka ini punya kemampuan untuk itu, punya kemampuan untuk memberikan dukungan kepada kami. Nah, yang berikut siapa? Yang berikut memang media membantu memberikan informasi kepada semua teman-teman. Kita sebenarnya banyak orang sebenarnya yang bisa membantu Papua. Tapi ketika mereka tidak tahu informasi mau bantu di mana, bagian mana. Nah, itu kita perlu media. Karena dalam beberapa waktu ini saya pikir orang harus tahu tentang pendidikan, apa yang kita buat di Papua. Karena apa? Semua orang, baik dia pejabat, baik dia pengusaha, baik dia eksekutif, legislatif, TNI, pasti mereka ada keluarga yang ada di dunia pendidikan. Paling tidak anaknya ada SD. Ada yang bersekolah Pak ya? Ada yang bersekolah. Betul. Karena itu mereka perlu memberikan dukungan. Dia tidak ada satu orang pun di Papua yang tidak mau anaknya pintar dan tidak mau anaknya cerdas, tidak mau selalu ingin berhasil dan sukses. Ya, semua mau yang terbaik. Karena itu untuk yang terbaik itu kita perlu expose sehingga ada dukungan sehingga sekolah yang kita mimpikan itu bisa terjadi. Saya pikir itu, karena itu saya ingin sekali semua teman-teman media membantu kami untuk mengekspor apa yang dinas buat, tapi juga apa yang masalah pendidikan sedang terjadi saat ini di Papua. Saya pikir itu. Oke Pak, ketika nanti kan Bapak bilang peranan media sangat penting untuk tumbuh dan kembangnya dunia pendidikan di tanah Papua. Jika nanti suatu kelak ada beberapa media yang bisa dikata ya dalam tanda kutip sensitif dengan pendidikan, apakah kritikan itu bisa diterima dengan secara dewasa oleh dinas pendidikan? Ya, sangat. Jadi kita terima. Jadi tidak anti kritik Pak ya? Karena ya begini. Kalau misalnya tidak ada yang memberikan masukan kepada kami, kritikan, sebenarnya kita kan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Betul, walaupun sudah terprogram Pak. Betul. Saya kasih contoh. Misalnya kemarin ada teman-teman media yang
kasih tahu kepada saya, coba tolong lihat itu ada guru yang sampai 10 tahun tidak naik pangkat. Kami kan tidak tahu. Ya, ya. Tapi tiba-tiba ada yang sampaikan kepada kami. Sehingga saya suruh staf coba ikuti. Betulkah ada kasus seperti itu? Ternyata betul. Oke. Gitu. Ada juga kasus di Merauke, ada terjadi selisih antara yayasan dengan pemerintah setempat. Nah, kita tidak tahu masalahnya. Tapi tiba-tiba teman-teman media yang kontak kepada kami, teman-teman RRI di sana kontak, Pak, ini tolong dulu, ini ada permasalahan yang terjadi. Oke. Kontak lagi kepada kami, kita bantu turun tangan. Ada pemalangan yang terjadi di Sentani, ada di beberapa sekolah, sama sekali kita tidak tahu informasi. Tapi tiba-tiba kawan-kawan media sampaikan bahwa ada informasi ini, ada informasi ini. Nah, seperti begitu. Termasuk sebenarnya teman-teman media juga bisa membantu kami. Ini kan kita punya guru 18.000 orang Di Papua, Pak ya? di Papua. Oke. SMA SMK saya sudah 4.000-an lebih sekolahnya. Belum lagi guru. Jadi semua tidak bisa kita pantau. Siapa yang bisa memastikan kepada kami dari 18.000 ini berapa orang sebenarnya yang benar-benar ada di kelas? Berapa orang sebenarnya yang tukang bikin masalah paling banyak? Ini kan kita tidak tahu. Oke. Karena itu siapa yang bisa bantu? Masyarakat bantu, tapi juga media yang bantu kami. Oke. Begitu. Bisa kasih tahu kepada kami kalau guru-guru ada berkeliaran di pasar, ada berkeliaran di Jayapura, atau ada lagi mabuk-mabukan, atau ya itu bisa disampaikan kepada kami. Sehingga itu yang kita pakai untuk bikin kebijakan. Saya pikir itu, karena itu media membantu kami hal positif, tapi juga hal negatif. Silakan disampaikan kepada kami. Oke. Kerja-kerja pendidikan itu bukan kerja-kerja individu. Tapi kerja kolektif, Pak ya? Kolektif. Betul. Karena itu media juga termasuk. Teman-teman media juga masuk. Karena itu kalau kita dapat kritikan, saya pikir itu bagian daripada dunia pendidikan sedang maju. Saya pikir itu. Artinya itu saya bisa ibaratkan Pak Christian mengatakan kritikan daripada lingkup di luar dinas pendidikan adalah vitamin bagi. Betul. Itu apa itu namanya suplemen. Betul. Ya, Oke. suplemen baik kami. Saya pikir itu. Oke, Pak, saya masuk ke menakar prestasi siswa di tengah COVID-19 ini. Jangankan pemirsa, saya sendiri bingung, Pak. Menteri mengatakan tidak ada ujian. Ya. Oke. Ujian nasional ditiadakan. Ujian nasional ditiadakan. Kegiatan belajar mengajar dihentikan, diubah ke secara virtual. Banyak pertanyaan. Ya. Apakah pertanyaannya ini saya rangkum aja, Pak, satu kali. Ya. Berarti peran guru di sekolah digantikan pertama orang tua. Ya, Oke. setuju. Kemudian yang kedua, guru dituntut untuk harus bisa gaptek dan menguasai teknologi. Oke, dua itu dulu, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Jadi pertama waktu tiba-tiba menteri kasih tahu bahwa ujian nasional tidak ada. Ya. Banyak memang teman-teman yang SMS saya. Bagaimana kita mau mengukur anak-anak lulus? Betul. Kita ukur pakai apa? Betul. Masa tiba-tiba langsung mereka dapat nilai dari mana? Iya, iya. Nah, karena itu kita menjelaskan. Saya setelah dapat edaran dari menteri, lalu kami rapat di staf sendiri, kemudian saya bikin telekonferensi dengan teman-teman guru-guru di seluruh Papua, dapat masukan, kemudian saya bikin lagi pertemuan dengan kepala dinas pendidikan seluruh Papua, lalu kita putuskan nilainya. Jadi begini, jadi ujian negara itu kan salah satu saja indikator untuk memberikan nilai, salah satu, bukan satu-satunya. Betul. Nah, karena itu ketika tidak ada ujian di ujian UN itu kan hanya ada 3 pelajaran saja yang diuji, IPS, kemudian IPA, kemudian bahasa. 3 saja. Sedangkan sekolah itu punya 7 pelajaran yang lain. Ada PSBB, ada olahraga, ada jasmani, ada macam-macam. Ada kesenian dan macam-macam. Begitu. Karena itu, guru bisa memberikan nilai dengan 2 cara. Satu itu adalah dia mengambil nilai rapor sebelumnya. Oke. Karena kalau itu anak kelas 3, maka sebelumnya pasti dia sudah ada rapor. Begitu. Nilai itu bisa dipakai. Anak punya prestasi. Ini kan menakar prestasi. Oke, artinya diakumulasi, Pak ya? Ya, betul. Jadi sudah bisa diukur. Yang kedua itu portofolio. Oke. Apa itu portofolio? Portofolio adalah seluruh kumpulan dari semua prestasi anak dari bidang apa saja yang diketahui oleh guru lalu dihimpun menjadi satu. Misalnya begini, anak itu punya perilaku, itu kan ada penilaiannya. Betul. Dia punya kreativitas, ada penilaiannya. Sikap ya? Dia punya sikap perilaku, betul. Kemudian PR yang guru berikan, tugas-tugas besar di SMK itu ada namanya tugas besar, ada tugas kecil. Ada tugas besar itu adalah tugas yang kadang-kadang dikerjakan oleh kelompok dan 3 bulan. Betul. Ada kumpul. Misalnya kalian bikin mesin pendingin, ambil. Kalian bikin pasang instalasi listrik di rumah A, ambil. Kalau berkenaan listrik. Kalian jahit masker, betul. kelompok.
Semua nilai ini yang disebut dengan portofolio. Portofolio digabung dengan nilai rapor itu yang dimasukkan menjadi satu nilai yang bisa diberikan kepada anak saat dia lulus nanti. Karena itu sama juga dengan mereka yang bukan sekolah terakhir, bukan kelas-kelas akhir. Jadi kelas 1, kelas 2, itu sama, persis sama. Ada nilai rapor, tapi juga ada nilai portofolio yang bisa diberikan. Nah, karena itu ya guru tahu, dia persis tahu anak muridnya. Karena itu tidak usah khawatir, yakinlah bahwa mereka memberikan nilai itu mereka tahu anak-anaknya. Karena itu saya mau sampaikan begini. Tidak usah khawatir walaupun ada corona saat ini, kemudian anak-anak ini tidak punya prestasi turun karena ada corona lalu nilainya diberikan adalah nilai. Ya, itu Pak yang ditakutkan bahwa mungkin nanti guru-guru ya istilahnya Pak ini maaf, guru-guru main gampang saja, kasih nilai begini, ini baik, ke orang tuanya sering bawakan kue ke kantor, kasih A saja gitu. Kira-kira itu bisa terjamin nggak Pak? Kayak ini saya jamin, karena semua kan indikatornya itu harus dimasukkan dalam laporan ke kami. Seluruhnya harus dimasukkan kepada kami. Berapa nilai dari portofolio, berapa nilai dari rapor sebelumnya. Itu kan formatnya ada di kami. Kan di format itu kan ada 12 atau 13 indikator yang harus guru masukkan. Anak ini punya tingkat alfa, sebagaimana dia selama ini tidak fluktuasinya seperti apa? Kan harus ada di kami. Betul. Kemarin waktu ujian itu kan SMA, seluruh SMA di Papua itu ada sekitar 234 SMA yang ikut ujian. Yang ikut ujian, Pak ya? Ada anak ikut ujian. Itu ada sekitar 20.000 siswa ya? Ya, 20.067 siswa yang ikut ujian. Dari 20.000 ini SMA saja ya, saya baru bicara SMA, belum SMK. Dari 20.067 itu yang lulus itu 19.784 orang. Berarti tetap artinya ada sekitar 283 orang yang tidak lulus. Artinya apa? Artinya memang ada penilaian yang secara real disampaikan di sini. Ya, karena kalau misalkan penilaian abal-abal itu pasti lulus semua. Ya, betul, saya sepakat, Pak. Ya, jadi ada 283 orang yang tidak lulus. Sedangkan SMK itu ada 136 sekolah yang mengikuti ujian. SMK itu memang sedikit berbeda karena mereka kan ada prakteknya panjang. Iya. Dari 8.983 orang yang ikut ujian, yang lulus itu 8.894. Mungkin ada sekitar 89 orang tidak lulus. Kumulatif seluruhnya itu 98% seluruhnya. Dari total, Pak? Ya, berarti kan ada yang tidak lulus. Betul, sekitar 2%-an ya? 2%-an. Itu setelah saya lacak, kenapa mereka tidak lulus? Cukup banyak itu, 200, hampir 500 orang lah. Ini kan kita belum tambah dengan madrasah. Iya. Saya tanya kenapa? Ternyata ada laporan bahwa ada siswanya meninggal. Kemudian ada yang saat ujian dalam 6 bulan terakhir dia sudah tidak ada. Jadi waktu namanya didaftarkan sebagai peserta ujian nasional, dia sudah. Tapi 6 bulan dia sudah tidak ada. Sudah hilang lagi. Gitu, ya. Betul, Kemudian ada yang memang sakit. Kasihan. Dan memang dia tidak bisa, kita paksakan juga dia tidak bisa. Tidak bisa untuk hadir. Ya. Karena itu memang dia tidak lulus. Tapi ada juga yang masalah pribadi. Ada yang hamil di tengah-tengah. Itu perlu digarisbawahi. Saya akan tanyakan sebentar itu, Pak. Nah, karena itu ya tidak bisa lulus. Begitu. Karena itu 283 dan 89 yang dari SMK tidak lulusnya karena itu. Karena itu sebenarnya tidak perlu kita khawatir bahwa anak-anak walaupun di tengah corona mereka tidak punya prestasi, mereka tidak meyakinkan untuk lulus. Artinya yakin bahwa mereka juga sama hari ini dengan semua teman-teman. Artinya Pak Christian sebagai kepala dinas menjamin bahwa kualitas pendidikan di tanah Papua di tengah pandemi Covid tetap stabil. Stabil, jamin, kita jamin itu, begitu. Dan itu bisa diuji. Nah, kami kan setelah ini kan ada beberapa pendidikan afirmasi yang sedang dilakukan oleh anak-anak. Ada ADEM itu anak-anak yang dari SMP pindah ke SMA. Kemudian ada adik itu dari SMA pindah ke SMK. Pindah ke perguruan tinggi. Kuliah, betul. Nah, format penilaian, format tes ini kan tidak beda dengan tahun lalu. Persis sama. Dan anak-anak bisa jawab. Saya lihat, wah ini luar biasa mereka ini. Kita justru meragukan ini kayaknya di tengah pandemi Covid ini pasti ada penurunan, Pak. Ternyata tidak. Seluruh kabupaten hasilnya saya sudah dapat kemarin. Wah ini hasil luar biasa ini. Artinya Pak Christian menilai guru-guru juga membimbingnya berhasil. Betul. Jadi, perlu diapresiasi juga tuh, Pak. Harus kasih apresiasi kepada mereka. Karena di tengah pandemi ini kan guru-guru ini kan mereka juga ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Betul. Mereka kan manusia. Betul. Tapi di tengah mereka ada tanggung jawab juga, Pak. Mereka punya tanggung jawab ini mereka muncul. Betul.
Karena itu saya harus kasih apresiasi kepada tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar. Saya pikir itu. Oke, Pak, melihat tadi Bapak sudah sampaikan ada beberapa metode penilaian sampai kelulusan sampai kenaikan. Nah, saya maju sedikit Pak. Kira-kira Pak, dari penjelasan Bapak tadi, nilai indeks prestasi siswa itu seperti apa? Masih stabil di tengah pandemi COVID ini atau ada peningkatan Pak? Ya, saya pikir stabil. Stabil ya? Tidak menurun, karena begini. Artinya indeks prestasi yang mereka lakukan ini kan dia bukan murni ambil dari UN. Betul. Kan UN itu kan salah satu indikator saja untuk UN. Jadi kalau di indeks prestasi di siswa itu kan diambil dua. Satu memang UN murni, itu yang IPA, IPS dan bahasa. Kemudian satunya lagi itu yang tadi yang saya bilang itu portofolio dengan nilai sebelumnya. Tapi karena sekarang UN sudah tidak ada, maka portofolio ini yang penting Pak. Ya, dan nilai sebelumnya itu yang akan dijadikan indeks prestasi. Artinya apa? Artinya bahwa kemampuan anak justru di lapangan langsung dengan real di lapangan ini kan guru lihat tiap hari. UN kan kita tidak tahu soalnya bagaimana, kita kan tidak tahu tiba-tiba Labim datang. Karena itu ada kemungkinan bisa justru dia punya ekspresi turun. Jeblok di UN ya? Ya, terblok di sini. Tapi karena nilainya adalah nilai portofolio dan rapor sebelumnya, itu kan tidak diintervensi dari nasional. Betul-betul guru-guru yang betul-betul menilai secara objektif nih. Jadi anak-anak ini memang dia mampu begitu. Karena itu saya pikir nilai indeks prestasi yang anak keluarkan hari ini itu luar biasa. Kita akan lihat nanti itu setelah besok mereka akan tesin. Ini kan tes perguruan tinggi, kan tes bukan mereka sendiri. Oke. Mereka tes perguruan tinggi seluruh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia akan bersaing. Nah, kita akan lihat apakah ini prestasi itu mereka layak untuk ikut tes itu atau tidak. Oke, nanti terbukti di situ Pak. Kita lihat bukti di situ. Betul. Apakah bisa ada guru 1-2 yang bisa nakal, bisa terjadi? Bisa terjadi. Nakalnya seperti apa Pak? Misalnya begini, ini karena kepala sekolahnya dia ingin anaknya masuk di sekolah prestasi apa? Oke. Prestasi misalnya sekolah masuk di SMA unggulan, di BUPER, atau masuk di UI, karena dia dongkrak nilainya. Oh, misalnya, betul. Ini yang nakal-nakal nih. Tapi ingat, mata pelajaran itu diberikan bukan secara satu kepala sekolah memberikan nilai kepada seluruh anak-anak, tapi masing-masing guru dia memberikan nilainya kepada masing-masing anak. Betul. Kalaupun dia nakal, dia bisa dongkrak dia bisa bermain dengan guru IPA, hanya IPA saja yang bisa didongkrak. Tapi selebihnya guru lain lagi, bahasa guru lain lagi. Itu yang pertama. Artinya Pak, praktek itu ada sebenarnya? Ada. Oke. Ada, bisa terjadi. Karena itu, saat kemarin sebelum ujian, saya pertemuan dengan pengawas sekolah. Saya wanti-wanti itu keras. Saya dalam pertemuan dengan beberapa teman-teman guru di kepala sekolah, saya ingatkan itu. Bahwa hati nurani dan kejujuran itu penting. Karena kami akan periksa itu, format penilaian itu kan akan ada di dinas. Ya. Ketika format itu dia tidak sama dengan nilai di ijazah nanti, hati-hati. Ketahuan itu. Dan saya bilang saya akan proses betul-betul kalau itu terjadi. Karena itu percayalah bahwa proses itu bisa terjadi. Potensi itu ada. Potensinya Potensinya ada. Tetapi kita percaya sama-sama bahwa nilai yang akan dikeluarkan besok ini sudah banyak yang beberapa sekolah sudah mulai keluarkan, itu adalah nilai yang real dan mereka punya hati nurani. Tidak mungkin mereka injak anak-anak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, saya sampaikan begini. Ketika kita main nakal dengan nilai, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang membunuh anak itu punya masa depan. Oke, artinya ini membodohi Pak ya? Ya, itu membunuh anak itu punya masa depan. Anak itu sudah tidak mampu, tapi kita hanya paksakan naikkan nilai. Ya, ketika dia masuk di perguruan tinggi, 1-2 bulan dia kolab. Oke. Karena kebodohan atau karena main praktik nakalnya guru-guru. Saya sudah sampaikan itu berulang-ulang. Karena hanya ingin anaknya masuk di tempat yang wah nih Pak ya. Karena itu sarap itu tidak terjadi. Dan sampai dengan hari ini saya pikir belum ada laporan. Saya sudah sampaikan secara terbuka, kalau ada praktik-praktik seperti itu bisa dikasih tahu kepada saya. Dan itu Pak, sanksinya apa? Proses Pak ya? Kita proses, tidak boleh main-main. Itu kan pembodohan terhadap anak-anak Papua. Itu prosesnya. Kami akan proses, tidak main-main. Oke. Yang kedua sebenarnya, guru-guru pasti ketakutan. Karena begini, satu kelas itu misalnya 30 orang. Anak dalam kelas ini kan semua tahu. Siapa yang PS, betul. Siapa yang kuat dibahas. Ada ketertarikan di masing-masing mata pelajaran, betul. Ketika tiba-tiba satu anak yang
dia tidak mampu di bahasa Indonesia atau dia tidak mampu di IPA, lalu nilainya tinggi, teman-teman lain kan pertanyakan, loh, Ya. kok si A ini kok nilainya tinggi? Ini ada apa? Ada apa ini? Begitu. Oke. Tapi sampai dengan hari ini Belum ada, Pak. praktek itu belum terjadi. Oke, Dan mudah-mudahan walaupun potensi ada, Pak. potensi ada, begitu. Kami sudah buat, kita punya hotline nomor HP kemana-mana untuk juga masyarakat bisa sampaikan informasi terhadap praktek-praktek nakal dari guru-guru, tapi juga dari siswa, tapi juga dari siapa saja, masyarakat. Masyarakat kan palang-palang juga banyak di sekolah-sekolah. Betul. Terus kami sudah buka HP, nomor HP supaya bisa menolong kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada punya potensi dalam tanda kutip. Iya, Ya, betul. potensi itu kan tetap ada ya. Berarti ini Pak memang pekerjaan rumah, Pak ya? Ini pekerjaan berat yang kita harus selesaikan. Oke. Begitu. Saya pikir itu. Oke, Pak, dari evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua tentang kegiatan belajar mengajar yang di rumah yang harus dilakukan, tentunya akan dilakukan secara virtual, Pak. Betul. Virtual dan online, dan tentunya ini guru-guru patut mendapatkan ada infrastruktur yang menunjang, Pak. Nanti ke depan kira-kira seperti apa? Yang ingin saya tanyakan pertama, Pak, bagaimana dengan proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang baru? Itu seperti apa? Ya. Itu seperti apa? Kemudian bagaimana memperlengkapi para tenaga pendidik ini, ya memang kalau secara umum di Kota Jayapura sih saya pikir oke, Pak ya, untuk masalah teknologinya. Tetapi bagaimana menyamaratakan dengan beberapa daerah yang lain? Ya, siswa baru duluan ya. Siswa baru, silakan, Pak. Khusus untuk SMA SMK, saya kemarin sudah tanda tangan dia punya pedoman. Oke. Pedoman mekanisme bagaimana cara menerima siswa baru. Ya, turunannya ke teman-teman kabupaten juga mereka sudah terima. Jadi penerimaan seperti biasa, berlangsung seperti biasa. Kita tetap pakai 4 cara. Oke. Cara pertama adalah sekolah membuka website secara online. Dia daftar bisa online. Jadi dia daftar, setelah daftar buka ini, sekolah kasih syarat yang tolong dilengkapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya tidak ada pertemuan ya? Ada pertemuan. Semua online. Kemudian mereka isi jasanya apa? Oh, di-upload, Pak ya? Di-upload. Nanti setelah itu orang tua dikasih tahu bahwa anak ini dia tidak memenuhi syarat. Ini kurang, ini tidak ada. Cara pertama. Cara yang kedua itu melalui media. RRI. Oke. Kita sampaikan, silakan kumpul berkasnya di sini, kumpul berkas di pos-pos kecil. Baru dikumpul, kita oke. periksa secara manual. Yang ketiga itu WA. Kita bilang sekolah-sekolah silakan bikin WA group, karena hampir di semua kota kabupaten itu pasti bisa WA. Betul. Ya, karena itu sekolah misalnya dia jauh dari kabupaten, dia bisa mendekat ke kabupaten. Baru kabupaten yang bantu, begitu. Yang keempat itu memang cara-cara langsung, jadi cara-cara manual, tidak pakai online tapi offline. Nah, itu bisa dilakukan di daerah-daerah yang ada 11 kabupaten sebenarnya sampai hari ini sebenarnya aman dari COVID Corona. Karena itu ketika pemerintah bisa memastikan bahwa daerah itu aman, guru bisa melakukan proses penerimaan seperti biasa. Secara reguler, Pak ya. Biasa pergi ke sekolah, karena yang penting pemerintah yakinkan dulu bahwa tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Oke. Sehingga orang tua bisa pergi ke sekolah Dengan rasa nyaman, Pak ya. Mungkin hanya waktu saja yang diperpendek ya. Lalu cara protap kesehatan tetap masih dijalankan. Kumpul ambil seperti biasa itu sudah dijalankan. Beberapa di kabupaten-kabupaten yang Asmat, Lani Jaya atau mereka yang jauh-jauh dari ini mereka sudah Oke. Bapak kami sudah mulai. Ya, itu yang betul. Betul. Di daerah-daerah yang aman. 4 cara ini kita lakukan. Begitu. Sistem penerimanya tetap masih pakai 4 cara. Pertama itu adalah cara sonasi. Oke. Sonasi ini adalah cara untuk kita tidak bisa tinggalkan sekolah itu dia kosong. Jadi misalnya kalau ada 1 SMA, kemudian 1 SMP atau 2 SMP, SMP ini mereka harus membantu SMA itu supaya dia jalan. Seperti juga ada beberapa SD di situ, SD juga tidak bisa anak-anaknya keluar semua karena ada SMP di situ. Oke. Karena itu kita atur sonasi itu 50%. 50%. 50%. Jadi 50% anak-anak SD wajib masuk di sekolah SMP terdekat. Itu namanya sonasi. 50% anak SMP dia wajib masuk di SMA atau SMK terdekat. Wajib masuk di situ. Yang kedua itu prestasi. Kalau anak-anak yang unggul, mereka boleh dikeluarkan di sekolah-sekolah yang punya prestasi baik. Begitu. Jadi misalnya kita mau anak masuk di Buper,
masuk di SMA gabungan, harus kita boleh 20% kita ambil dari situ. Begitu. Itu prestasi. Yang ketiga itu afirmasi. Afirmasi ini adalah ada sekolah-sekolah yang kita butuh sekali keterwakilan daripada 5 wilayah adat. Tapi mereka punya nilai sedikit turun dari standar itu. Kita pakai afirmasi 10%. Oke. Walaupun dia tidak dapat nilai 8, tapi kami mau anak MUYU itu dia dari sekolah itu. Agar tingkat pendidikannya lebih baik lagi. Baik, dan kita ini kan negara Indonesia, karena Betul. kita harus ada pemerataan. Tidak boleh Pemerataan. ada Karena sekolah semua itu orang semua berkesempatan yang sama, Pak. Ya. Turunkan nilaimu 7. Terima anak itu. Afirmasi. Oke. Masuk. Sehingga sekolah yang unggulan itu ada dari semua anak dari 5 wilayah adat mereka ada. Yang keempat itu pindahan. Kami tidak bisa melarang ketika orang tuanya pindah. Orang tuanya yang tentara. Iya. ada pegawai Karena negeri. dinas, ini karena dinas, Pak ya. Karena dinas. Harus sekolah izinkan dia keluar, ikut orang tuanya. Nah, 4 cara ini yang kita pakai dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Oke. Dia punya mekanismenya, sekolah silakan atur. Apakah perlu surat kesehatan? Sekolah silakan atur. Apakah perlu sekolah berdomisili? Silakan sekolah atur. Apakah dia perlu raport dalam 6 semester berturut-turut? Silakan sekolah atur. Tetapi intinya 4 hal ini tidak boleh diabaikan. Oke, artinya backbone-nya ada 4, Pak ya. Ya, itu untuk siswa baru. Jadi saya pikir sekarang di jalan, kami punya pedoman sudah dilakukan. Saya bilang kalaupun ada yang mengganjal dari penerimaan itu, silakan hubungi kami. Tapi sampai hari ini saya pikir itu berjalan dengan baik. Memang ada masalah atau dua tertentu itu, misalnya tentang sinyal. Ada orang tua yang bilang, aduh tapi kita mau bawa WA ini susah sinyal. Tunggu sampai sinyal baik. Karena sinyal kan ada yang bisa naik saat baik, tenggelam, Ya, ya. saja. WA susah. Oke, itu secara teknis saja. Itu yang pertama dengan siswa baru. Bagaimana dengan guru-guru? 18.000 guru di seluruh Papua hari ini, saya pikir hanya 40-50%, 30-40% saya kuasai IT. Yang sisanya memang perlu kita tolong. Karena itu di dalam beberapa bulan, 1 bulan terakhir ini setelah COVID-19, kami sudah mulai lakukan, saya pikir 2 kali, sudah 3 kali kita pelatihan. Oke. Pertama itu yang difasilitasi oleh teman-teman PGRI, kemudian yang kedua difasilitasi oleh teman-teman IGI, Ikatan Guru Indonesia. Lalu yang ketiga itu dinas sendiri. Nah, kami sedang minta bantu juga dengan teman-teman UNICEF dan WFI bantu kita. Untuk apa? Untuk menolong saja guru-guru supaya mereka bisa menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan IT ini. Oke. Mereka mungkin punya HP, Tapi bagaimana cara masuknya ini? Bagaimana cara kita masuk daring, masuk dengan video player, RE player? Bagaimana caranya masuk dengan TV online? Itu kan harus diajar. Nah, itu yang dalam dua pelatihan yang saya buka ini, saya minta mereka ajarkan itu. Ada juga yang HP-nya tidak siap. Dia harusnya pakai HP Android atau HP-HP yang ada ini begini, dia pakai HP yang standar sekali. Kita suruh ganti. Okay. Nah, sehingga dia sendiri mulai melatih diri untuk menguasai teknologi. Okay. Nah, dan ini sudah mulai jalan. Hampir semua kabupaten sudah mulai jalan hari ini. Memang COVID-19 ini akhirnya memaksa kita untuk belajar. Harus ya. Paksa kita untuk belajar. Saya sekarang sedang membuat data, sekarang saya sebarkan kepada teman-teman guru-guru. Teman-teman UNICEF juga bantu saya. Sebenarnya dari 18 guru nih, kami mau tahu nama di Kabupaten Jayapura siapa yang sudah bisa menguasai IT sampai angkanya 8. Oh, itu ada penilaian juga? Kita sedang bikin survei. Ada regulasinya ya? Bukan regulasi, tapi survei. Oke. Untuk kita melihat tahu, ya, untuk kita data tahu saja ya. Anak-anak ya. UNICEF sedang bantu. Data Dapodik saya kasih ke UNICEF dan mereka bantu kami. Siapa yang menguasai IT? Kalau 1 sampai 10 itu 2 angkanya 2, angkanya 5. Sehingga itu presentasi itu kita bisa keluar dapat. Kalau angkanya 2 berarti ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Artinya dikelompokkan lagi ya? Kita kelompokkan sehingga. Tapi kan ini Pak, dikelompokkan bukan artinya di non job kan Pak ya? Tidak. Kita ya mau tahu saja dari guru SD, seluruh guru SD ini siapa yang bisa menguasai IT sampai angka 8 atau 9 atau 10. Sangat familiar sekali. Oke. Siapa yang baru? Oke, yang baru karena banyak program ini kita harus bikin adalah program pelatihan dasar. Okay. Atau karena yang sudah canggih sekali, berarti kita hanya pengadaan HP saja, contohnya begitu. Pengadaan perangkat-perangkat ya. Jadi survei ini akan menolong kami. Termasuk jaringan. Saya juga minta tolong sampaikan kepada saya secara real di komunitas. Kita sekarang tidak bicara sekolah. Karena kalau sekolah itu kan saat aktif. Tapi karena tidak aktif, mereka semua ada di rumah. Cari komunitas anak-anak. Di mana yang komunitas anak-anaknya dapat jaringan internet baik.
itu ada di mana saja. Kemudian di mana saja yang dapat radio, di mana saya dapat TV. Nah, syukur-syukur kalau 55 yang offline juga kita bisa dapat. Jadi kita harap tuh begini, paling tidak orang tua itu dia paling tidak bisa dapat satu saja untuk membantu anaknya. Kalau tidak bisa TV, ya radio. Radio. Kalau tidak bisa radio, ya kalau tidak bisa radio, internet. Internet. Kalau tidak bisa internet, ya offline di buku perpustakaan. Perpustakaan. Ini yang kita coba data memang cukup berat karena apa? Pertama itu memang kami tidak bisa sampai kepada tempat-tempat yang paling jauh. Pelosok Pak ya? Pelosok karena ini kan kami punya buku. Tapi mau kirim pakai apa? Ya, keterbatasan juga Ya, betul. Jadi memang kita stres, tapi saya bilang walaupun keadaan seperti begini, informasi tetap harus kami terima di sini. Oke, jangan pernah menyerah Jangan Pak. pernah menyerah. Kita harus tahu guru yang mampu berapa orang, guru yang tidak bisa belajar, tidak bisa kuasai IT berapa orang. Harus kita punya data itu. Karena itu yang kita lakukan untuk memperlengkapi guru-guru dalam masa pandemi COVID-19. Kita bagi 2 program hari ini. Pertama, saya punya program jangka pendek 0 sampai 4 tahun. Saya sudah punya program jangka pendek. Yang kedua, saya punya program bukan 4 tahun, sorry minta maaf, 0 sampai dengan 3 bulan. Lalu yang kedua 3 bulan sampai dengan 10 bulan. Apa yang Pemda lakukan? Pemda dalam hari ini Dinas Pendidikan. Ya, kami sudah punya langkah itu. Dan karena itu ya kita ikuti kapan nih pandemi akan berakhir. Yang 3 bulan saya pikir sudah hampir berakhir program pertama dan ini saya pikir sudah jalan. Kita punya kerjasama dengan teman-teman TV, kemudian dengan offline. Saya sudah cetak buku yang WVI dan Indonesia Bikin itu sudah hampir 30.000. Oke, itu dibagikan di mana semua Pak? Bagi semua ke sekolah-sekolah. Oke. Yang sekolah-sekolah, hampir semua kabupaten kita minta numpang di teman-teman TNI, ada yang mau berangkat dengan pesawat kita Titipkan, betul. Kargo ada yang mau bawa bahan alat kesehatan kami titip. Kemudian ada yang mau bawa APD ke Serui kami titip. Mau bawa ke Wamena titip. Jadi sudah 30.000. Buku itu kita rancang, nanti sebentar saya pikir ada contoh-contoh. Mungkin ada beberapa buku, coba kasih contoh ke sini, Julian. Yang di dalamnya itu dalam satu buku ada 3 materi. Pertama adalah materi pembelajaran. Kalau dia kelas 2 SMP, lalu kelas 2 SMP misalnya dia fisika, dia belajar tentang cahaya, maka ada pelajaran cahaya di dalamnya. Kalau misalnya dia biologi, lalu dia belajar tentang reproduksi, maka ada pelajaran reproduksi di dalamnya. Yang kedua itu pembelajaran informasi tentang COVID-19. Kita masukkan jadi di bagian belakang buku itu. Tetap disisipkan ya? Ya, disisipkan. Yang terakhir adalah budaya tentang daerah itu masing-masing. Saya kasih tahu misalnya Wamena kemarin kita informasikan tentang bakar batu masuk di situ. Tapi di setiap daerah berbeda. Berbeda. Artinya Sentani di kearifan lokalnya tetap ya, diisi. kita masukkan. Saya ada contoh bukunya. Mana ada bukunya? Coba. Oke. Coba kasih sini satu. Ya. Yang ada jadi itu membantu sekali. Satu lagi. Ya. Ya ini seperti ini. Cerita rakyat Lebah Bali. Ada lagi yang Pak Kimo. Ya, seperti ini. Ini pelajarannya masuk di awal seperti ini. Mungkin Bapak Ibu lihat pelajaran ini tentang budaya. Kemudian yang kedua informasi tentang COVID-19. Oke, tetap masuk juga. Lalu informasi tentang pembelajaran masuk juga di buku itu. Ini pembelajarannya masuk di sini. Nah, matematika. Jadi satu buku ini. Tapi lengkap Pak ya? Lengkap 3 informasi kita bisa dapat. Kesulitannya adalah ini kan artinya bahwa kita harus cetak buku kan per kelas. Ya, sesuai dengan strata. Sesuai dengan strata. Jadi kalau SD, ya dia harus pelajaran SD kelas 3 lain, kelas 2 lain, 4 lain, betul. 5 lain, pembelajaran saja materi. Ya. SMP nanti kelas 1 lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. SMA tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pokoknya itu kan tidak terlalu susah. Foto copy paste mereka punya pelajaran masuk. Oke. COVID-19 masuk. Kearifan lokal masuk. Ini kan sama semua kearifan lokal. Betul. Masukkan, jadilah buku. Begitu. Oke. Nah, saya pikir ini, karena begini. Kalau daerah-daerah yang offline, saya pikir buku itu membantu. Hari ini saat COVID-19, ini mau masuk bulan ketiga, anak-anak punya tingkat kejenuhan itu akan terjadi. Ya. Karena itu, jangan kita biarkan mereka rusak saat mereka jenuh. Orang jenuh itu bisa 2 hal yang mereka lakukan. Pertama itu mereka akan menjadi rusak, nakal lalu memberontak, mencari hal-hal yang lain. Dari rumah, betul. Ya, lalu mereka bisa kena COVID lagi. Yang kedua, mereka akan bisa menjadi baik ketika ada banyak aktivitas di rumah. Salah satu aktivitas adalah buku. Ya, ini kan asupan positif Pak. Iya, taruh saja buku. Yakinlah,
Satu waktu mereka pas jenuh, mereka cari buku dan mereka akan baca. Oke, apalagi ini saya lihat menarik, Menarik sekali. penuh warna, Iya. penuh dengan kartun-kartun Ya. sehingga cukup. Nah, jadi saya pikir ini sangat membantu, sangat membantu sekali. Nah, itu yang kita lakukan dalam COVID-19 ini. Artinya segala hal kita lakukan, intinya begini. Tidak boleh satu anak di Papua yang tidak mendapat akses pembelajaran ketika COVID-19 tiba. Karena itu seluruh guru-guru harus mengambil peran, pemerintah di kabupaten harus ambil peran, teman-teman di provinsi ambil peran, tapi orang tua harus ambil peran yang paling besar. Itu peran utama, Pak. Itu peran utama. Karena hari ini orang tua mengambil seluruh peran apapun. Peran guru diambil, Betul. peran dinas diambil, semua peran diambil. Itu yang tadi saya tanyakan. Ya. Orang tua jadi guru nih. Peran pendeta diambil, begitu. Memang banyak guru yang sampaikan kepada saya, aduh bapak ini berat sekali anak-anak. Saya lebih gampang urus orang punya anak daripada urus punya anak sendiri. Tapi hari ini buat dia rasakan bagaimana susahnya menjadi guru. Karena itu biarkan saja. Nah, itu di sesi ini Pak, pesan Pak Christian kepada orang tua itu bagaimana, Pak? Ya, pertama begini, memang kita kita semua tidak akan menjadi guru yang baik. Tapi pasti kita akan bisa menjadi orang tua yang baik. Oke. Kita semua orang tua tidak akan menguasai pelajaran di sekolah dengan benar. Tapi marilah kita bisa menjadi pengarah yang baik Bagi anak-anak ya. bagi anak-anak kita. Ketika kita bisa menjadi pengarah yang baik, sebenarnya kita sudah juga menjadi guru yang baik. Begitu. Sabar contohnya. Kalau orang tua tidak sabar, maka akan menjadi masalah besar bagi anak-anak kita. Akan jadi bumerang lagi. Ya, karena begini. Ini karena dia anggap dia punya orang tua, dia bisa memberontak, dia bisa melawan. Masa tidak mau? Saya tidak mau karena orang tuanya. Berbeda dengan guru kan. Kalau Iya. guru kan dia takut. Iya. Ya. Tapi kalau mama, saya tidak mau. Dia berani melawan begitu. Nanti orang tua juga kasihan, ya betul juga, ya sudah tidur itu. ya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran dari orang tua. Nah, orang tua harus ambil peran itu. Yang kedua, memang kita harus belajar untuk memberikan waktu kepada anak. Kalau selama ini kita punya waktu banyak di sekolah, kita punya waktu banyak di kantor, kita punya waktu banyak di tempat kerja, banyak waktu di luar rumah. Hari ini kan COVID-19, orang tua punya waktu kan banyak di rumah. Ambil peran untuk melihat perkembangan anak secara baik. Karena begini, ketika sekolah aktif kembali, pasti kita akan dapat banyak masukan dari orang tua. Bahwa Pak Guru, Bapak Guru, saya punya anak ini sebenarnya dia punya kelemahan ada di sini, tolong dia di bagian ini. Oke. Itu sangat membantu. Dan saya akan bikin edaran untuk itu. Saya akan Apakah bikin begini Pak Christian, saya mau tanya. Tadi Pak Christian sudah sentil ketika KBM akan normal. Apakah kira-kira dari Dinas Pendidikan Provinsi sudah mulai mengkaji kira-kira apa saja yang akan terjadi? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lanjut. Tadi kan masalah buku-buku ini 3 bulan pertama sudah berjalan, Ya, Pak. ya. Bagaimana dengan semester kedua ini sampai akhir tahun? Dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa Ya. misinya? Pertama, apa yang terjadi kalau anak-anak itu mereka masuk? Memang ini masalahnya sedikit Berbeda lah. Karena mereka sudah lama di rumah. Sudah pola kebiasaan berbeda nih. Ya, berbeda. Jadi misalnya mereka terlalu manja di rumah dengan orang tua, tiba-tiba masuk dalam aturan yang Mulai sistem lagi. Sistem dalam sistem kan harus baris pagi, kemudian masuk harus cuci tangan, kemudian harus mulai berdoa bersama-sama di sekolah, misalnya kalau sekolah-sekolah yang ini ya. Lalu mulai atur jam 4 selesai. Kalau di rumah dia nonton TV dari jam 4 sampai jam pagi sampai siang. Ini jam 10 sudah keluar harus pindah pelajaran lagi. Pelajaran, betul. Dan kalau dia biasa tidur, kebiasaan tidur itu mungkin masih bisa terjadi. Di sekolah tiba-tiba dia mengantuk semua. Iya, karena selama beberapa bulan ini tubuh seseorang terbiasa lagi, betul. Itu wajar. Karena itu kami juga sudah siapkan itu. Sudah siapkan. Kemarin Kementerian Pendidikan sudah keluarkan juga pedoman. Oke. Dan saya sedang mempelajari pedoman yang saya pikir sangat menolong. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak? Apa yang harus kita lakukan untuk guru? Dan apa yang harus kita lakukan untuk sistem? Ini sistem yang penting. Sistem itu maksudnya BP3, orang tua, lingkungan. Ya, arti keterkaitan semuanya. Terkait semua. Okay. Saya pikir kita akan tindak lanjut itu. Turunannya kami akan bikin. Okay. Nah, tapi saya pikir 1-2 minggu itu mereka akan lakukan penyesuaian. Harus beradaptasi lagi. Betul. Mungkin juga anak itu dia masuk nih tiba-tiba dia ingin sekali kan dia punya kursi yang dulu. Mana punya kursi di sini? Tahu kursi sudah hilang. Bisa terjadi. Jadi dia sayang sekali dia punya kursi itu, dia masih jadi anak pendiam di rumah. Dia murung begitu, betul. Ya, jadi memang banyak setiap psikologi. Tapi penyesuaian itu dia akan terjadi 1-2 minggu, akan normal kembali.
Lalu bagaimana dengan guru-guru? Memang kita harus juga siapkan metode yang baik kepada mereka. Kalau tidak, mereka juga akan kaget. Ini kan mereka punya 2 PR. PR yang pertama adalah mereka harus tetap belajar sesuai dengan pembelajaran yang berlaku sesuai dengan kurikulum. Tapi yang kedua, menolong anak-anak dari situasi yang di rumah mau ke situasi ke sekolah, betul. Ya. Dan ini yang harus dilihat ya anak beranak. Anak yang ini kok dia nakal tapi sebetulnya dia jadi pendiam. Oke, pasti ada yang berubah nih. Ada yang berubah. Mereka harus lihat itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Saya pikir itu. Oke. Oke Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum saya akhiri ini. Ya. Yang pertama Pak, ketika pandemi ini berakhir ataupun sudah diberikan keleluasan oleh pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, bagaimana Pak Christian mempersiapkan sekolah itu bebas daripada COVID dan sigap ketika ada, kita tidak tahu ketika ada anak yang terjangkit, seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nantinya guru-guru ini jika tak mampu, seperti yang Pak Christian sampaikan tadi, tak mampu untuk mengikuti kompetensi peningkatan untuk penguasaan iptek. Ya, baik, terima kasih. Kesiapan sekolah dulu ya. Ya. Saya pikir saya setuju bahwa memang sekolah hari ini harus siap. Karena itu ketika pembelajaran normal kembali, maka seluruh protap-protap kesehatan tuh harus dijalankan. Harus jalan. Ya, saya pikir edarannya dia punya himbauan tuh, saya pikir waktu COVID itu mungkin baru mulai 1 minggu itu memang saya sudah siapkan. Baru 1 minggu. Kita waktu itu kan pikir bahwa tidak akan ada libur, tapi tiba-tiba libur. Diliburkan. Ya, betul. tapi kita sudah standar. Jadi memang wajib sekolah punya tempat cuci tangan, punya sanitizer untuk membersihkan. Ya. Kemudian wajib sekolah yakinkan anak itu pakai masker. Kemudian sekolah paling tidak wajib punya gunting kuku. Untuk membersihkan ya? Membersihkan. Jadi sekolah yang siapkan gunting kuku. Anak datang, mana anak, ayo buka tangan, lihat, wah, tangannya kukunya gunting. Bersih. Kemudian ajar tentang kebersihan. Kemudian yang kedua, kami kan sudah mulai lakukan penyemprotan disinfektan kemarin. Iya. Waktu awal-awal itu semua sekolah di seluruh 3 kabupaten dan beberapa kabupaten lain disemprot semua. Disemprot. Karena itu mungkin besok waktu saat masuk lagi harus mungkin lakukan penyemprotan ulang. Yakinkan bahwa memang kuman itu mati. Kita tidak tahu, memang ada yang bilang ngapain mau semprot, tidak ada orang di situ kok. Ya, kita kan tidak ada yang bisa memprediksi virus dan dari mana. Udara, laut, darat dia bisa masuk. Betul. Dan bahkan tidak terlihat. Kita tidak terlihat. Karena itu anak-anak segala-galanya. Kita harus mementingkan anak-anak. Begitu. Protap itu harus kita jalankan. Dan itu saya pikir imbauan itu mungkin kita akan ulang lagi. Saya akan perbaiki. Kita punya imbauan yang awal, lalu kita akan ulang lagi. Mungkin saya akan kasih tahu setiap kali gagang pintu harus dibersihkan, setiap 2 hari ini harus dibersihkan. Penting itu penting. Begitu secara rinci. Biar secara detail kita sampaikan. Saya akan konferensi pers ulang lagi dengan telekonferensi dengan semua kepala dinas supaya mereka juga membantu saya untuk memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah. Ini penting. Kalau sekolah-sekolah yang bisa dijangkau dengan internet dan dekat di kota ini tidak terlalu masalah, cepat sekali prosesnya. Tapi yang jauh-jauh, aduh kasihan. Ini yang masalah, Pak. Ya, saya kan kemarin sudah keluarin himbauan juga. Selama libur ini, hati-hati sekolah itu harus dijaga. Sekolah harus dibersihkan, jangan sampai waktu saat masuk rumput lebih tinggi daripada meja. Ya, saya sudah bilang sekarang guru-guru cari waktu pergi kunjungi sekolah dan bersihkan sekolah-sekolah. Tetap melakukan pengontrolan, Pak ya. Yang kedua, jaga keamanan. Jangan sampai tiba begini laptop sudah tidak ada, komputer sudah tidak ada, meja kursi bisa hilang. Itu masalah itu. Ya, karena itu sudah sampaikan himbauan beberapa kali. Mungkin lewat Jaya TV juga hari ini guru-guru saya ingatkan, tolong kalian juga jaga sekolah. Intip-intip sekolah sedikit lah, begitu. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi ketika guru-guru mereka tidak kuasa iptek? Kita paksa terus harus mereka kuasai. Wajib, Pak ya. Wajib. Paling tidak begini. Kami tidak perlu dalam waktu dekat, kalaupun tidak semua, kalaupun tidak semua menguasai tidak ada masalah. Tapi paling tidak harus ada satu sekolah yang bisa kuasai. Jadi kita ada satu, nanti dia bisa menjadi project untuk orang lain. Dia bisa ditularkan lagi kepada orang lain, tularkan lagi kepada guru lain, tularkan lagi kepada guru lain. Paling tidak satu saja. Kalaupun satu sekolah tidak ada, satu wilayah itu aja. Kalaupun satu wilayah tidak ada, satu kabupaten ini saja. Masa sih? Tidak ada yang... Masa kita begitu loh. Masa sih 18.000 orang kita tidak bisa atur? Ini terlalu kecil sekali. Papua ini kan tidak
Jumlah sekolah ini, seluruh sekolah satu provinsi Papua ini sama dengan satu kabupaten di Jakarta Barat. Jumlah sekolah. Jumlahnya, masa kita tidak bisa atur, begitu loh. Oke. Sesusah-susahnya harusnya kita bisa atur. Saya akan pantau ini betul. Karena itu kita harap besok ini kalau UNICEF bisa bantu saya untuk mengeluarkan informasi ini, datanya sampai kita sudah tahu. Kita sudah bisa tahu nama dan alamat. Oke, artinya nanti By ketahuan name, by address. grade-grade-nya ketahuan. Kita ketahuan bahwa guru A, si Yakobus ini dia kuasai IT pada tingkat nomor sampai dengan angka 5. Oke. Si Christian ini dia kuasai IT sampai angka 8. Betul. Si Indra ini dia kuasai sampai IT hanya 2 saja. Si ini, karena itu kita rekap, kabupaten ini rata-rata mereka kuasai IT 0 sampai 2, 0 sampai 3. Kita intervensi dengan kebijakan ini. Kalau ini mereka kuasai sampai dengan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Berarti kita bisa pakai mereka untuk menolong kabupaten lain. Jangan susah-susah lagi dari sini. Artinya berantang, Pak, saling mendukung. Betul. Saya harap mungkin minggu depan kita akan keluarkan data ini kita akan dapat. Saya tadi baru bertemu juga dengan teman-teman UNICEF. Kami juga sedang menyusun kegiatan minggu depan itu kita akan telekonferensi juga dengan teman-teman kementerian, bicara juga tentang hal ini. Kementerian ada punya program, tapi kita mau combine sehingga programnya kementerian dengan program kami ini masuk sama-sama. Sehingga kita memastikan hari ini anak-anak yang sedang belajar di Jakarta hak yang sama juga Ada di Papua. anak-anak di Papua harus menerima hak-hak itu. Oke. Baik mereka yang ada tinggal di dekat Jayapura, dekat provinsi, baik mereka yang tinggal dekat ibu kota kabupaten, tapi juga mereka terpencil sampai dengar siulan, hanya bisa dengar siulan burung. Mereka juga punya hak yang sama untuk terima pembelajaran. Harus kita masuk. Saya pikir itu. Oke, terakhir Pak, sebelum Bapak memberikan closing statement, saya ingin bertanya. Ini Pak, tugas Bapak cukup berat. Sangat berat. Mengapa saya bilang berat? Karena Bapak akan meninggalkan sebuah legasi, sebuah warisan di tanah Papua di saat pandemi ini. Jika Bapak gagal, Bapak pasti akan dikenang. Jika Bapak berhasil, Bapak juga dikenang. Kira-kira itu gimana, Pak? Ya, mereka bilang ini kepala dinas pandemi COVID-19 ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kalau berhasil, ya puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tapi kalau gagal, saya harap gagalnya jangan sampai 50% lah. Cukup sekian persen Paling lah. jangan 50%. Begitu. Dan itu saya pikir kerja berat kami. Artinya sementara kami bekerja dengan tim, semua teman-teman dinas bekerja, tapi sambil juga kita lakukan evaluasi diri. Jadi kita evaluasi sebenarnya ada 5 hal yang sedang saya lakukan evaluasi. Karena saya masuk di sini kan sebenarnya kita sedang mau membenahi dinas pendidikan. Tapi saat mau membenahi dinas pendidikan, Masalah lain. kita diterpa oleh pandemi Pandemi, COVID-19. betul. Ini nak diminta Pak ya? Tidak diminta. Tapi kita tidak boleh menyerah. Karena itu apa yang saya maksud dengan kita evaluasi diri. Pertama memang kita evaluasi tentang birokrasi di dalam. Gitu. Dalam ini kita evaluasi sistem. Artinya Pak, sambil menghadapi pandemi, pembenahan tetap jalan. Tetap jalan. Nah, kalaupun gagal berarti gagalnya di manajemennya. Oke. Sip. Yang kedua itu person. Kalau sistemnya baik tapi personnya tidak baik, kita harus perbaiki personnya. Jadi person saya sedang benahi. Kepala bidang SMA, kira-kira target SMA bagaimana? Seperti apa? SMK bagaimana? SLB bagaimana? Bagaimana siapa yang urus kenaikan pangkat guru-guru? Masa sih betul ada guru-guru yang 10 tahun tidak naik pangkat? Masa sih ada guru yang 12 tahun tidak? Masa? Kok bisa? Masalahnya di mana? Apakah ada di sistem atau di orang? Kalau di orang, ya saya harus ganti. Begitu. Itu di orang, begitu. Yang ketiga, itu koordinasi. Apakah selama ini kita punya koordinasi dengan DPR baik? Dengan kabupaten-kabupaten baik? Atau tidak baik? Dengan kementerian baik? Dengan NGO baik? Dengan LSM? Saya sedang evaluasi itu. Pasti ketahuan lah. Yang keempat itu regulasi. Apakah semua regulasi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, baik tingkatannya tingkat provinsi, atau perdaka, atau apalah, itu menjamin atau tidak? Kalau tidak menjamin, harus kita perbaiki. Tidak bisa kita tidak perbaiki. Lalu yang terakhir itu dukungan. Dari siapa saja. Apakah dukungan yang diberikan kepada pendidikan hari ini sudah maksimal atau tidak maksimal? Bagaimana dukungan perbankan terhadap dinas pendidikan? Bagaimana dukungan LMA terhadap pendidikan? Bagaimana dukungan stakeholder terhadap pendidikan? Bagaimana dukungan media terhadap pendidikan?
Bagaimana dukungan TNI Polri terhadap pendidikan? Bagaimana dukungan kementerian? Kita cek satu-satu kita harus cek, begitu. Kita kurang di sini. Sebenarnya mereka bisa kerja, tapi kami yang mereka punya dukungan sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya, selama ini mereka dukungan tuh hanya pergi ke pertanian saja. Mereka kasih terus ke pertanian. Ke dunia atau pendidikan, terus, iya. Iya, ke kesehatan, atau kasih terus ke pariwisata. Pendidikan kayaknya kurang. Oke. Karena anak-anak mereka juga ada di situ. Kita mendekati mereka. Sudah waktunya juga kalian lihat pendidikan. Paling tidak kita tidak minta mereka melihat. Memperhatikan saja. Melirik saja. Melirik saja, betul. Ketika melirik itu cikal bakal untuk melihat. Hari ini saya hanya minta dukungannya lirik saja. Media itu bagian daripada menolong kita untuk membantu semua orang-orang di seluruh Papua dan seluruh dunia untuk melirik pendidikan di Papua. Saya pikir itu. Oke. Closing statement Bapak seperti apa? Untuk orang tua, tenaga pendidik, DPR, legislatif semua Pak, silakan. Luar biasa. Ya. Satu saja. Pertama bahwa pendidikan ini bukan saja tanggung jawab kami Dinas Pendidikan dan guru-guru. Tapi pendidikan ini kita butuh dukungan dari semua orang. Kita minta dukungan daripada orang tua. Orang tua itu menjadi pilar yang paling penting. Kita minta dukungan dari guru-guru. Kita minta dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dari DPR sebagai pengambil keputusan. Dari teman-teman TNI Polri untuk jaga keamanan. Tidak boleh ada orang mabuk, orang palang-palang mengganggu sekolah-sekolah. TNI Polri harus bertindak keras. Tidak boleh ada yang mengganggu sekolah karena dengan alasan apapun. Dengan alasan kau tuan tanah, kau doafi, kau pemilik adat, tidak boleh. Sekolah harus tetap berjalan. Karena itu kita butuh dukungan dari teman-teman TNI Polri. Begitu. Kita butuh dukungan dari DPR. Regulasi-regulasi tentang pendidikan 100 tahun pendidikan ke depan, perdasi tentang pendidikan, perdaya terhadap pendidikan harus kita butuhkan. Kita butuh juga dukungan dari statistik. Hari ini data-data tentang buta huruf kami tidak dapat yang real. Berapa angka sebenarnya, berapa banyak orang-orang yang tidak anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Kita butuh mereka. Butuh dukungan dari perguruan tinggi. Mereka ini yang menyiapkan orang-orang, menyiapkan guru-guru, kader-kader yang terbaik untuk menolong pendidikan. Kita mau berlakukan semua ST belajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris belum siap, begitu. Kita perlu perguruan tinggi untuk memberikan konsep-konsep tentang pendidikan. Bagaimana menolong anak-anak putus sekolah, menolong anak-anak aibon, anak-anak yang mengalami kekerasan diduga dengan kontak TNI Polri dan teman-teman OPM. Itu bagaimana mereka harus dibenahi dengan cara yang berbeda. Teman-teman NGO, UNICEF yang punya pakar-pakar tentang pendidikan, WFI punya pakar-pakar tentang itu, LPMP Papua, begitu. Kita juga butuh dukungan dari media yang terus memblow up terus tentang pendidikan. Oke. Dukungan. Satu waktu kita akan lihat anak-anak Papua akan sukses. Intinya begini, ketika satu anak Papua bodoh, ketika ada satu Papua yang tidak bisa ada anak Papua, maka kita sedang menciptakan penjahat-penjahat masa depan. Kalau hari ini ada satu anak Papua saja yang bodoh, maka kita sebenarnya sedang menciptakan penjahat-penjahat Papua masa depan. Tidak boleh terjadi itu. Karena itu, hari ini kita tinggal di masa itu. Kita hidup di masa itu. Buatlah sesuatu untuk bisa dikenang hari ini. Untuk jadi warisan Pak ya? Ya, karena hari esok miliknya orang lain. Hari ini Bapak di situ, saya di sini. Kita sama-sama punya waktu untuk berbuat sesuatu untuk pendidikan di Papua. Sukses untuk pendidikan Papua. Sukses untuk JTV. Saya tambahkan sedikit bahwa Pak Christian Sohilait datang bukan untuk gagal. Amin. Setuju. Terima kasih pemirsa. Sukses Itu dia untuk perbincangan teman-teman pemirsa JTV. Perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Kita akan bertemu di topik-topik yang lain. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.